Selamat pagi anak-anakku semuanya, anak-anak kelas 2 yang cantik dan ganteng. Salam sehat, penuh semangat. Ibu berharap kalian baik-baik saja, sehat-sehat saja di rumah ya. Mari kita lanjutkan pembelajaran kita. Masih tema 1, subtema 2, pelajaran 4, 5, dan 6. Kompetensi dasar pelajaran 4, 5, dan 6 meliputi MUPEL Bahasa Indonesia 3.1 merinci ungkapan, ajakan, perintah, penolakan yang terdapat dalam teks cerita atau lagu yang menggambarkan sikap hidup rukun. 4.1 menirukan ungkapan, ajakan, perintah, penolakan dalam cerita atau lagu anak-anak dengan bahasa yang santun. Kemudian muatan matematika. 3.2 membandingkan dua bilangan cacah. 4.2 mengurutkan bilangan-bilangan dari bilangan terkecil ke bilangan terbesar atau sebaliknya. Sementara untuk muatan PPKN 3.1.1 menerima hubungan gambar bintang, rantai, pohon beringin, kepala banteng, dan padi kapas dan sila-sila Pancasila sebagai anugerah Tuhan Yang Maha Esa. 2.1 bersikap bekerja sama, disiplin, dan peduli sesuai sila-sila Pancasila dalam lambang negara Garuda Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. 3.1 mengidentifikasi hubungan antara simbol dan sila-sila Pancasila dalam lambang negara Garuda Pancasila. 4.1 menjelaskan hubungan gambar pada lambang negara dengan sila-sila Pancasila. Muatan SBDP. 3.3 mengenal gerak keseharian dan alam dalam tari. 4.3 memeragakan gerak keseharian dan alam dalam tari. Kita masuk pembelajaran kita. Anak-anak, sebelum kita masuki, kita berdoa terlebih dahulu ya, menurut agama dan keyakinan kita, supaya pembelajaran kita berjalan dengan lancar dan memperoleh manfaatnya. Berdoa menurut agama dan keyakinan kita masing-masing. Berdoa dipersilahkan. Berdoa selesai. Kemarin kita masih mempelajari bagaimana Udin dan kawan-kawannya merayakan hari kemerdekaan, tepat seperti bulan Agustus ini ya. Ini bangsa kita juga akan merayakan hari kemerdekaannya. Yang berapa anak-anak? 75. Yuk kita baca dulu ya. Perayaan hari kemerdekaan akan dimeriahkan dengan malam kesenian. Oleh karena itu anak-anak berlatih menyanyi dan menari. Udin juga akan memeriahkan malam kesenian perayaan hari kemerdekaan. Ia akan menyanyikan syair lagu gembira berkumpul. Nanti anak-anak akan mendengarkan syair lagu ini dan akan menyanyikan juga. Nah, gembira berkumpul ini ciptaan Ati Mahmud. Bahasa Indonesia, kita masuk. Perhatikan syair lagu tersebut dengan teliti ya, yaitu tadi sebutkan kalimat ajakan yang terdapat dalam teks lagu di bawah ini ya. Ayo kawan berkumpul bersenang-senang semuanya. Jangan segan bersama menyanyi bergembira. Tepuk tangan bergembira. Sekali lagi tepuk tangan, kita semua bergembira.
Nah, tuliskan salah satu syair lagu anak yang berisikan ajakan. Salah satu contoh, ibu kasih contoh. Ayo kawan kita bersama menanam jagung ya, ini judulnya. Judulnya menanam jagung. Anak-anak bisa memberi contoh-contoh yang lain. Kemudian tuliskan dengan rapi menggunakan huruf tegak bersambung. Ya, ini ada tempatnya untuk menulis. Kita masuk pembelajaran 5. Lani akan berlatih menari di rumah Siti. Ibu Siti akan melatih menari. Lani gemar menari tetapi ia malu menari di hadapan teman-temannya. Lengkapilah percakapan di bawah ini sesuai dengan gambar. Tuliskan kalimat tersebut pada kotak yang tersedia. Ya, bacakan kalimat tersebut secara lisan ya, bisa dibaca di rumah. Nah, ini gambar ya. Nanti kamu lanjutkan di rumah. Yang kotak kosong dan percakapan itu kamu isi sendiri. Ya, ini juga termasuk yang gambar ini. Dan selanjutnya sampai gambar menari ini ya. Lani senang bisa berlatih menari bersama. Lani menuliskan pengalamannya. Nah, ini berlatih menari. Yuk kita baca sebentar pengalaman Lani dalam menari. Sebentar lagi peringatan Hari Kemerdekaan diselenggarakan. Banyak kegiatan yang akan dilakukan. Ada pawai, perlombaan, dan malam kesenian. Aku melihat Siti sedang berlatih menari. Aku ingin sekali ikut menari. Akan tetapi aku malu kepada teman-temanku. Siti mengajakku ikut menari. Ayo ikut datang berlatih di rumahku Lani, kata Siti. Kini setiap sore aku berlatih menari di rumah Siti. Ibu Siti melatih kami dengan sabar. Kami sudah bisa menari dengan kompak. Apakah kamu pernah mengajak temanmu yang sifatnya pemalu? Ajakan apakah yang kamu lakukan? Bagaimana cara mengajaknya? Nah, ini tuliskan tugasmu di rumah. Tuliskan pada kotak berikut. Kemudian nggak usah diperagakan ya, cuma ditulis saja di kotak yang sudah disediakan. So, pembelajaran yang ke-6. Tibalah saatnya pentas seni Hari Kemerdekaan. Anak-anak menyanyikan lagu wajib belajar. Nah, di sebelahnya ini ada teks lagu wajib belajar. Ya, anak-anak bisa masih ingat kan lagunya bagaimana? Tugas kamu adalah tuliskan kembali kalimat ajakan yang terdapat dalam syair lagu wajib belajar. Masih ingat ciri-ciri kalimat ajakan adalah diawali dengan kata ayo atau kata mari. Kita masuk ke muatan matematika. Perhatikan gambar di bawah ini. Apa yang dilakukan Udin dan teman-temannya kira-kira anak-anak? Ternyata menghias panggung kesenian. Mereka bersama-sama bekerja sama ya. Apakah manfaat pekerjaan itu bila dikerjakan bersama? Pasti cepat selesai dan hasilnya juga bagus karena kerjasama. Perhatikan kertas-kertas warna yang dipakai Udin. Satu bungkus plastik berisi 10 lembar kertas. Satu tumpuk bungkus plastik berisi 100 lembar kertas. A, B, C. Kamu hitung ya isinya berapa. Itu yang A, kemudian yang B, kemudian yang C, dan urutkan banyaknya. Yang paling sedikit dulu sampai yang paling besar atau paling banyak. Ya, itu tugas kamu nanti di rumah. Tuliskan angka sesuai banyak benda. Kemudian urutkan gambar mulai dari yang terkecil.
Ya, itu gambarnya tadi sudah dikatakan yang satu tumpukan 100, yang tumpukan kecil ini 10 ya. Urutkan sendiri, ada soal itu. Kerjakan dengan baik. Nih ya, juga pensil ini kamu urutkan jumlahnya berapa, dijumlah dulu baru nanti tahu. Oh, ini yang paling kecil, ini yang paling besar, kamu urutkan. Penonton acara pentas seni cukup banyak. Pada acara pentas seni juga diundang warga dari perkampungan lain. Bagian konsumsi menyediakan kotak makanan dan minuman. Ada 362 kotak makanan, ada 356 kotak minuman, dan ada 348 botol air mineral. Nah, ini ada tips yang harus anak-anak perhatikan. Cara untuk mengurutkan beberapa bilangan dengan membandingkan nilai ratusan, puluhan, dan satuannya. Dibandingkan jumlah ratusannya, puluhan, dan satuannya lebih besar mana ya. Kamu bisa perhatikan. Nah, lihat. Perhatikan bilangan 362, 356, dan 348. 362 dijabarkan, 300 ditambah 60 ditambah 2. 356 dijabarkan, 300 ditambah 50 ditambah 6. 348 dijabarkan menjadi 300 ditambah 40 ditambah 8. Jadi nilai puluhannya tidak sama, dan nilai ratusnya juga sama. Semua 300, lihat puluhannya beda-beda, ada 60, 50, 40. Kan dari situ kamu bisa mengurutkan dari yang kecil sampai yang besar. Nilai ratusan ketiga bilangan tersebut sama, yaitu 300. Nilai puluhannya tidak sama, yaitu 60, 50, dan 40. Urutan puluhan mulai dari yang terkecil 40, 50, 60. Urutan bilangan dari 348, 356, dan 362, dari yang terkecil sampai yang terbesar. Nah, soal latihan nanti kamu bisa kerjakan di rumah. Kamu urutkan ya angka yang di bawah itu ya, mulai dari yang kecil, nomor 1, 2 ya. Itu urutkan bilangan berikut dari yang terkecil sampai yang terbesar. Yang pertama dari yang terbesar sampai terkecil, nomor 1 dan 2 itu. Yang kedua adalah yang terkecil sampai yang terbesar. Ya, soal-soal bisa kamu kerjakan di rumah lewat LKS yang akan di fotokopi dan digandakan dan dibagi, diambil orang tuamu ke sekolah. Urutkan bilangan dengan memperhatikan banyak kubus satuan. Nah, ini A, B, C, ini jumlahnya beda-beda. Kamu urutkan, dihitung dulu ya. Satu blok kotak itu 100 ya. Kamu bisa hitung ya. Puluhannya, ratusannya berapa, puluhannya berapa, satuannya berapa. Nanti diurutkan dari yang paling banyak ya. Dari yang paling banyak kemudian sampai ke yang paling kecil. Kita masuk muatan PPKN. Siti dan Lani ingin menampilkan tarian dengan baik. Mereka ingin menjaga kerukunan dan kekompakan. Bagaimana sebaiknya sikap Siti dan Lani? Menjaga kekompakan dengan teman bermain, sesuai dengan pengamalan sila ketiga Pancasila, yaitu apa? Masih ingat? Sila ketiga dari Pancasila? Ya, kamu jawab di situ. Beri tanda centang pada gambar yang menunjukkan sikap sesuai sila ketiga Pancasila. Ya, di situ ada beberapa gambar yang harus kamu centang, kira-kira yang rukun mana, yang tidak rukun jangan dicentang. Ceritakan pengalaman menerapkan nilai-nilai sila ketiga Pancasila dengan temanmu, misalnya ketika bermain. Ya, ini lambang pohon beringin berarti isinya apa? Sila keberapa? Pohon beringin. Ya, kamu tulis di situ ya. Lagu wajib belajar adalah lagu yang dipilih bersama. Penentuan lagu tersebut dilakukan dengan cara bermusyawarah. Udin memimpin musyawarah. Beberapa lagu ditentukan terlebih dahulu. Setiap anak mengemukakan pendapat secara bergantian. Ada 4 lagu yang diusulkan. Akhirnya lagu wajib belajar dipilih untuk dinyanyikan. Setelah bermusyawarah, para siswa merapikan kelas. Ketua kelas memimpin pembagian tugas. Setiap siswa melaksanakan tugasnya masing-masing. Kelas menjadi bersih dan nyaman untuk belajar. Musyawarah untuk memilih lagu yang akan dinyanyikan merupakan penerapan sila keempat dari Pancasila. Para siswa bergotong royong merapikan kelas merupakan penerapan sila kelima dari Pancasila. Jadi pembahasan untuk muatan pelajaran PPKN adalah pembahasan tentang penerapan sila keempat dan sila kelima dari Pancasila. Tulislah rumusan sila Pancasila yang sesuai dengan simbol. Kemarin kita sudah belajar ada simbolnya seperti itu, ada lambangnya.
tuliskan silanya, bunyi silanya apa, pohon beringin, padi kapas. Kemudian soalnya selanjutnya adalah pasangkan sikap pada gambar dengan sila yang sesuai. Sila keempat yang mana, sila kelima yang mana, ya. Nah, ini tuliskan contoh lain yang sesuai sila keempat atau kelima ketika bermain dengan teman. Sila keempat contohnya apa? Sila kelima contohnya apa? Ya, ada 5 kotak yang harus kami isi ya nanti. Terima kasih sudah menyimak dengan baik. Ibu berharap anak-anak dapat memahami apa yang disampaikan Ibu dalam pembelajaran ini. Kita sudah menyelesaikan untuk subtema kedua. Besok Senin kita masuk subtema ketiga, pembelajaran 1, 2, dan 3. Kiranya anak-anak dapat mengikuti dengan baik dan mengerjakan lembar kerja siswa yang akan diambil orang tuamu. Kamu kerjakan dengan baik sehingga semuanya mendapatkan nilai yang baik pula. Terima kasih. Bila ada salah, Ibu minta maaf dan bisa bertemu kembali. Selamat beraktivitas selanjutnya. Tetap berada di rumah dan anak tetap semangat. Dadah.